Sobat Improvement, di dalam satu perusahaan terdapat dua jenis bahasa teknis dan bahasa uang. Manajemen, karena memang tugasnya adalah mendatangkan profit buat perusahaan, selalu berbicara dalam konteks bahasa uang. Sedangkan orang operasional itu seringkali berbicara dalam bahasa teknis. Misalnya, berapa efisiensi, berapa productivity, berapa reject internal, berapa persen repair-nya, dan seterusnya. Perbedaan bahasa antara orang operasional yang bicara teknis dengan manajemen yang bicara uang menjadikan gap komunikasi antar kedua bagian ini. Untuk menjembatani perbedaan bahasa, yang satu bicara teknis, yang satu bicara uang, dibentuklah satu tools yang disebut dengan cost of poor quality. Bagaimana untuk menerjemahkan bahasa teknis menjadi bahasa uang, sehingga komunikasi antara orang teknis dengan manajemen bisa terjalin dengan lebih baik. Yuk kita simak apa itu cost of poor quality. Cost of poor quality adalah menghitung biaya yang dikeluarkan akibat kualitas yang kurang baik. Tujuannya untuk meningkatkan kepedulian manajemen akan pentingnya kualitas. Teman-teman mungkin pernah bicara kepada manajemen, reject-nya 2%. Menurut teman-teman, reject 2% itu sudah tinggi. Tapi saat kita bicara ke manajemen, karena tidak bicara dalam bahasa uang, maka manajemen kepeduliannya tidak akan setinggi orang operasional. Mungkin manajemen hanya bicara, oke, bagaimana caranya untuk menurunkan reject, sehingga persentasenya bisa menjadi lebih kecil. Namun ketika kita rubah bahasanya menjadi bahasa uang, misalnya biaya kualitas yang jelek yang dikeluarkan oleh perusahaan adalah 300 juta sebulan. Nah, ketika kita bicara dengan bahasa uang, manajemen akan melihat pentingnya quality karena bisa mendatangkan biaya tinggi atau bisa menggerus keuntungan. Manajemen akan menghitung 300 juta dikali 12 berarti sekitar 3,6 M. Biaya yang sangat besar yang dihabiskan perusahaan. Kemudian manajemen pasti akan berpikir bagaimana bisa mengurangi biaya 3,6 M yang dihabiskan hanya untuk mendapatkan kualitas yang baik. Itulah pentingnya cost of poor quality untuk menjembatani bahasa technical dengan bahasa manajemen. Sebelum kita bicara cost of poor quality, kita pertama-tama akan bicara tentang cost of quality. Ada 3 elemen di dalam cost quality. Elemen pertama adalah biaya pencegahan, biaya yang kita keluarkan untuk melakukan pencegahan. Misalnya, kita melakukan meeting perencanaan, kita menghabiskan waktu untuk analisa resiko, kita melakukan analisa kegagalan, failure mode effect analysis, kita menggunakan software analisis, kita menggunakan statistik untuk mengukur kestabilan dan kemampuan, kita melakukan training. Hal-hal ini adalah biaya yang masuk dalam kategori biaya pencegahan. Kemudian elemen kedua adalah biaya pemeriksaan. Biaya yang ditimbulkan akibat pemeriksaan yang kita lakukan. Misalnya, biaya untuk mengecek material, biaya untuk melakukan pengecekan produk, pengecekan barang jadi, termaksud biaya untuk pengecekan ulang ketika ditemukan barang yang tidak sesuai. Inilah kategori dalam pemeriksaan. Kemudian elemen ketiga adalah cost of poor quality atau biaya kesalahan. Biaya kesalahan ini bisa dibagi menjadi 2, yaitu adalah kesalahan yang ditemukan di internal. Misalnya repair, pengerjaan ulang, scrap, barang yang tadinya bisa dijual sekarang menjadi scrap. Downgrade, barang yang tadinya bisa dijual 1.000 sekarang jadi harganya cuma 800. Kemudian kita meeting, mengumpulkan tim untuk membahas masalah. Kita melakukan repacking, pengiriman ulang. Hal-hal tersebut adalah biaya yang dikeluarkan akibat ditemukannya masalah di internal atau kegagalan internal. Kemudian ada juga kegagalan eksternal. Kegagalan yang ditemukan di eksternal, di pelanggan. Misalnya kita dipanggil customer, kemudian kita datang untuk mengatasi komplain customer. Atau kita meeting internal membahas komplain customer. Atau kita diminta untuk melakukan repair di customer. Berarti biaya pengiriman orang itu masuk ke dalam biaya cost of poor quality, kegagalan eksternal.
Atau kita dikenakan penalti akibat barang kita yang tidak baik. Kita dikenakan biaya ganti rugi atas sortir yang dilakukan oleh customer. Nah, itu adalah biaya kegagalan eksternal. Keempat elemen biaya ini ketika dijumlahkan itu menjadi total biaya mutu. Biaya inilah yang dihabiskan perusahaan untuk mendapatkan kualitas barang atau jasa yang sesuai. Mungkin teman-teman biasa bicara tentang biaya produksi, biaya warehouse. Nah, sekarang ada lagi bicara tentang biaya mutu atau dikenal dengan cost of quality. Ketika perusahaan memiliki sistem yang tidak baik, akibatnya biaya kesalahan internal dan eksternalnya menjadi tinggi, dan ini yang akan menggerus keuntungan perusahaan. Kembali lagi ke 4 elemen tadi, kita bicara biaya pencegahan, biaya pemeriksaan, kesalahan internal dan eksternal. Banyak perusahaan itu yang menghabiskan sedikit resources di pencegahan. Akibatnya, kesalahan internal maupun kesalahan eksternal menjadi tinggi. Dan ini tentunya harus segera diperbaiki. Lalu bagaimana cara menurunkan biaya mutu atau cost of quality? Sekarang ini, perusahaan itu dituntut untuk fokus lebih banyak di pencegahan. Jadi, biaya pencegahan itu lebih ditekankan. Memang pencegahan ini tidak mengeluarkan output, ya, tapi pencegahan itu mengeluarkan standar yang lebih baik. Pencegahan itu mengeluarkan desain yang lebih baik. Karena tidak mengeluarkan output, oleh karena itu seringkali diabaikan oleh perusahaan. Jalan aja dulu, nanti perbaikan belakangan. Teknologi sekarang ini mengajarkan kita bagaimana kita lebih fokus di pencegahan daripada kita melakukan perbaikan setelah terjadi. Oleh karena itu, perusahaan harus meningkatkan biaya pencegahannya. Tujuannya untuk mengurangi kesalahan internal dan eksternal. Jadi fokusnya itu lebih di perencanaan, di pencegahan. Dengan kita menghabiskan sumber daya lebih banyak di pencegahan, maka biaya pemeriksaan pun akan relatif turun karena kita confidence dengan barang yang kita buat. Kemudian biaya kesalahan internal pun juga akan turun dan biaya kesalahan eksternal pun akan turun. Dengan cara ini, biaya mutu bisa ditekan menjadi lebih rendah daripada sebelumnya. Sehingga terjadi penurunan biaya dari mutu yang dikeluarkan oleh perusahaan. Penurunan biaya ini akan menurunkan biaya perusahaan, akan meningkatkan profit perusahaan. Oleh karena itu, strategi untuk menurunkan biaya mutu itu harus dimulai dengan pencegahan. Lalu bagaimana kita bisa mengukur apakah pencegahan kita sudah efektif? Itulah sebabnya kita perlu menghitung berapa cost of poor quality yang kita keluarkan. Ambillah contoh tadi, perusahaan menghabiskan cost of poor quality 300 juta sebulan. Berarti kalau dikali 12 menjadi 3,6 miliar. Jika ini bisa diturunkan, maka perusahaan bisa menurunkan biaya atau bisa menambah profit. Pengalaman saya 300 juta itu hanya biaya di perusahaan menengah. Untuk perusahaan besar, biaya cost of poor quality itu bisa sampai miliar dalam sebulan. Oleh karena itu, sangat penting kita menghitung biaya cost of poor quality untuk kita punya bahasa yang sama antara technical dengan manajemen, supaya manajemen paham biaya yang dikeluarkan akibat kualitas yang jelek. Lalu bagaimana cara menerapkan cost of poor quality? Saya merangkum 6 step atau 6 langkah untuk melakukan atau mengimplementasikan cost of poor quality. Tahap pertama adalah tentukan faktor yang akan dimasukkan dalam perhitungan cost of poor quality. Ya, misalkan untuk biaya internal failure atau kesalahan internal. Kita bisa menghitung berapa biaya repair yang kita keluarkan ketika terjadi repair. Kita bisa menghitung berapa kerugian akibat produk tidak bisa dijual atau biaya scrap. Kita bisa menghitung kerugian akibat produk dijual lebih murah. Misalnya 1.000 dijual menjadi 800. Berarti terjadi kerugian sebesar 200.
Kita bisa menghitung berapa banyak biaya yang dihabiskan untuk melakukan sortir produk. Kita juga bisa menghitung berapa biaya yang dikeluarkan untuk memperbaiki mesin dan tools akibat memproduksi barang yang jelek. Itulah biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mengatasi kesalahan atau kualitas yang jelek yang ditemukan di internal. Kemudian kita juga mencoba mendefinisikan biaya apa yang dikeluarkan di external failures atau kegagalan eksternal. Misalnya, kita mengirim orang untuk sortir di customer. Berapa biaya yang dikeluarkan untuk pengiriman orang tersebut, termaksud gaji orang tersebut ketika bekerja melakukan sortir produk di customer. Kemudian kita kirim orang untuk repair. Hal yang sama kita bisa menghitung berapa biaya yang dikeluarkan. Biaya transport, biaya akomodasi, apalagi ketika kita melakukan repair untuk customer yang ada di luar negeri. Kemudian kita juga bisa melihat berapa potongan yang dibebankan ke perusahaan atas kualitas yang tidak baik. Misalnya, customer melakukan sortir, kemudian biaya sortir tersebut dibebankan kepada perusahaan. Atau perusahaan dikenakan biaya penalti karena kualitasnya yang tidak baik. Itulah elemen-elemen dari external failures. Jadi, penerapan cost of poor quality, pertama-tama kita melakukan identifikasi elemen apa saja yang masuk bagian dalam internal failure dan juga external failure. Tahap kedua, kita kemudian mencoba menetapkan formulasi untuk menghitung biaya yang dikeluarkan akibat kualitas yang jelek. Misalnya, biaya downgrade, kerugian yang kita hitung adalah harga jual normal dikurangi harga jual downgrade. Untuk repair, kita menghitung berapa biaya manpower yang kita keluarkan untuk melakukan repair. Berapa biaya mesin yang di-charge untuk melakukan repair. Berapa biaya material pengganti yang digunakan. Berapa biaya repacking, dan seterusnya. Jadi kita menetapkan formula untuk menghitung biaya dalam setiap jenis kerugian. Langkah berikutnya adalah kita menyiapkan media pencatatan. Kita membuat standar form untuk pencatatan. Kemudian kita menetapkan penanggung jawab yang untuk mencatat data. Misalnya, orang yang ditugaskan merepair itu harus mencatat berapa biaya yang dikeluarkan untuk merepair. Setelah itu kita menetapkan siapa penanggung jawab untuk kompilasi data. Jadi perhitungan-perhitungan yang masuk dari setiap elemen cost dijumlahkan menjadi cost of poor quality. Strategi perhitungan cost of poor quality bisa berbeda antar perusahaan. Ada juga perusahaan yang menyederhanakan cara perhitungan dengan menetapkan standar biaya cost of poor quality. Sebagai contoh adalah form sebagai berikut. Untuk biaya scrap atas cup bearing, perusahaan sudah menetapkan standarnya. Kerugian casting 10.000, kerugian finishing 1.500, kerugian machining 5.000, kerugian painting 2.000, kerugian packaging 1.000. Jadi penanggung jawab untuk mencatat data tinggal menghitung berapa kerugian yang ditimbulkan sesuai standar perhitungan kerugian. Langkah keempat adalah lakukan sosialisasi. Setelah itu dilakukan penerapan cost of poor quality. Langkah kelima, kita kumpulkan semua data, kemudian kita menghitung total cost of poor quality. Pengalaman saya pada saat menerapkan cost of poor quality, manajemen seringkali terkaget-kaget dengan biaya inefisiensi yang ditimbulkan akibat cost of poor quality. Besar sekali biaya cost of poor quality. Langkah terakhir adalah presentasikan ke manajemen. Kemudian buat program untuk meminimalkan cost of poor quality. Bisa saja perusahaan membuat sistem reward. Ketika cost of poor quality turun, maka inefisiensinya sebagian bisa dianggarkan untuk reward kepada karyawan. Jadi karyawan mendapatkan keuntungan, perusahaan pun mendapatkan keuntungan. Inilah 6 tahapan dalam penerapan cost of poor quality. Kesimpulannya apa? Dengan menerapkan cost of poor quality, manajemen dan operasional akan melihat pentingnya kualitas dari kacamata yang sama. Daripada perusahaan menghabiskan biaya 300 juta
1 bulan untuk cost of poor quality, lebih baik biaya tersebut digunakan untuk kepentingan lain, misalnya menaikkan kesejahteraan karyawan atau untuk hal-hal yang lainnya. Keuntungan lain adalah untuk meningkatkan kepedulian akan pentingnya pencegahan. Kita bisa menghitung berapa besar biaya pencegahan yang kita naikkan, dampaknya terhadap penurunan cost of poor quality. Sehingga training, perencanaan itu tidak dilihat sebagai biaya, ya, tapi dianggap sebagai investasi untuk menurunkan biaya cost of poor quality. Lebih baik kita menghabiskan waktu untuk training, menghabiskan waktu untuk prevention, untuk menurunkan biaya kesalahan yang kita buang secara cuma-cuma. Selain biaya yang terlihat, perusahaan juga mengeluarkan biaya lain yang disebut dengan biaya yang tidak terlihat. Misalnya, akibat kualitas yang jelek, perusahaan kemudian kehilangan kepercayaan dari pelanggan. Pelanggannya kemudian pindah ke kompetitor. Akibat masalah, seringkali terjadi konflik saling menyalahkan. Akibatnya teamwork-nya menjadi jelek, productivity menjadi turun, dan lain-lain. Jadi, cost of poor quality sebenarnya itu hanya merupakan puncak dari gunung es. Yang kelihatan adalah 300 juta. Namun sebenarnya ada biaya lagi yang lebih besar yang tidak terlihat atau dasarnya daripada gunung es. Mudah-mudahan penjelasan tentang cost of poor quality dapat memberikan inspirasi untuk teman-teman dan perusahaan untuk bisa lebih meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya dari sisi menurunkan cost of poor quality. Jika teman-teman ada komentar atau ada pertanyaan yang ingin disampaikan, teman-teman bisa mengisi di kolom komentar. Atau jika teman-teman ingin mendapatkan pengetahuan lain selain cost of poor quality, silakan tulis di kolom komentar ilmu apa yang teman-teman ingin pahami, sehingga kami bisa memberikan tambahan ilmu untuk menginspirasi kita semua. Salam improvement. There is always room for improvement.